Baik, selamat malam, shalom kepada Bapak Ibu, teman-teman, saudara, sahabat yang pada malam hari ini sudah meluangkan waktu bergabung bersama satu channel Growth with Christ Ministry untuk bincang iman kita pada malam hari ini. Baik, sebelum saya menyerahkan kepada penginjil Iren untuk memaparkan materi dan kita akan mulai terlebih dahulu dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami kembali diperkenankan untuk hadir melalui Zoom. Tuhan berkati setiap kami pribadi lepas pribadi. Berikan satu hati yang mau Tuhan ubahkan. Berikan satu hati yang mau Tuhan berikan bibit-bibit, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan, yang ditaburkan, boleh bertumbuh, berakar, berbuah, dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Berkati jaringan kami, wifi, device yang kami pergunakan, laptop maupun handphone, apapun yang kami pakai untuk mendukung acara webinar pada malam hari ini, kami serahkan kepada tangan Tuhan saja. Kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu, penginjil Iren, yang sudah mempersiapkan diri, dan yang akan berbagi sharing dengan kami semua pada malam hari ini. Sertai hamba-Mu, biarlah hamba-Mu boleh sungguh-sungguh menyampaikan isi hati Tuhan, maksud Tuhan ke dalam setiap diri kami yang mengikuti Zoom pada malam hari ini. Sertai setiap kami Tuhan, kami alaskan doa permohonan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, selain kita akan berbincang, selain kita akan mendengarkan materi, Bapak, Ibu, kita akan nanti berbincang, ya. Kita akan sharing, kita akan berdiskusi tentang tema ini, iman. Jadi, kami minta Bapak, Ibu, jangan berdiskusi di luar iman, ya. Jadi, tolong, di luar iman boleh nanti, ya. Oke, nah baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, thank you semua yang sudah masuk, yang sudah bergabung. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada penginjil Iren Widya Kusuma. Kami persilahkan. Ya, thank you, Contoh Haryono. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Ya, sebenarnya nggak jauh-jauh juga ya. Saya cuma hanya duduk di depan layar. Jadi sejauh mata memandang di dalam Zoom, sejauh itulah kita. Ya, saya senang sekali kalau malam hari ini boleh kembali berbagi bersama dengan teman-teman. Khususnya adalah satu tema yang memang disediakan tentang dasar yang sadar begitu ya. Jadi iman itu bagaimana kita bicara lebih jauh lagi, karena minggu lalu kalau Anda mengikuti seperti yang tadi disampaikan, bagaimana sebenarnya pemahaman dulu tentang iman. Kalau yang minggu lalu tidak ikut bergabung bersama-sama, ya nanti boleh tanya lagi sama Contoh Haryono kali ya tentang bahan minggu lalu. Oke, saya mulai saja. Bahan saya tidak terlalu banyak karena saya lebih memilih kita bisa lebih banyak berbincang. Karena rasanya itu jauh akan lebih sangat memberkati setiap diri kita. Oke, kita bicara tentang iman adalah dasar yang sadar. Nah, kalau kita bicara iman itu kembali mungkin ya, review sejenak adalah dasar kepercayaan seseorang yang tentu saja diberikan oleh Tuhan. Kalau kita bicara tentang iman, atau kalau kita bicara tentang iman, kita membayangkan sebuah bangunan, maka iman itu adalah fondasi. Fondasi itu penting sekali untuk apa atau sesuatu yang dibangun di atasnya. Karena tanpa fondasi ini bangunannya sebenarnya akan menjadi bangunan yang rapuh, menjadi bangunan yang rentan jatuh, menjadi bangunan yang pada akhirnya tidak sekuat tampaknya bisa jadi. Bisa jadi ada bangunan-bangunan yang tampaknya sangat kuat, tapi jika fondasinya itu jelek, maka dia tidak akan bertahan lama. Sama halnya dengan iman. Kalau dasar kepercayaan kita kepada Tuhan ini tidak kuat, kalau dasarnya tidak benar-benar sesuatu yang mengikat dan berakar dengan kuat, maka itu akan menyebabkan kehidupan kita pun akan menjadi satu kepercayaan yang rapuh, menjadi satu kepercayaan yang tidak akan bertahan dengan lama.
Nah, kalau kita melihat dasar yang sadar, sadar itu artinya kita tahu, kita paham, kita mengerti, begitu ya, dengan sebuah kejadian yang dialami oleh dirinya. Jadi kalau kita bilang dasar yang sadar, artinya kesadaran itu sendiri, artinya kita tahu, kita paham, kita mengerti akan apa yang kita alami. Kalau itu memang tentang kepercayaan kita, keyakinan kita, iman percaya kita, maka ya orang atau kita pribadi yang mengalami harus tahu, harus paham tentang sebenarnya apa yang sedang kita alami. Entah itu tentang pengalaman-pengalaman sehari-hari, entah itu tentang pertolongan yang dialami dalam hidup, harusnya kita menjadi orang-orang yang tahu, menjadi orang-orang yang paham dan juga mengerti. Nah, hari ini saya ingin mengambil lebih banyak dari imannya Thomas. Mari kita buka dari bagian Alkitab kita, Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-29. Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-29. Oke, kalau sudah boleh secara bergantian dibacakan satu ayat, siapa saja boleh. Anda yang bergabung malam hari ini di dalam sharing bincang iman, silahkan dimulai dari Yohanes pasal 20, ayatnya yang ke-25. Mari silahkan, siapa saja yang bergabung bersama-sama. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali di rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ya, terima kasih buat Haryono yang sudah bacakan buat kita. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita melihat iman dari Thomas ini, maka ini adalah satu contoh, satu hal yang diungkapkan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, bahwa Thomas ini seolah-olah selalu dianggap menjadi murid yang kurang percaya atau tidak percaya. Tetapi kalau kita melihat lebih dalam, sebenarnya Thomas ini adalah manusia atau orang dan murid Tuhan Yesus yang dia punya iman dengan dasar yang sadar. Sadar seperti apa? Yang pertama, saya bisa nyatakan dia pakai logikanya. Ketika dia diberitahu bahwa Tuhan Yesus, mereka melihat Tuhan, murid-murid yang lain bilang, lihat Tuhan, logikanya, kesadarannya berjalan. Logika manusianya berpikir bahwa tidak ada kebangkitan karena sudah ada kematian. Jadi logika Thomas itu mengatakan, ya nggak mungkin orang mati kok kamu ketemu sama dia. Logikanya akan berkata bahwa dalam kesadarannya dia bilang bahwa nggak mungkin, nonsen. Lalu indranya ketika itu dia merasa bahwa kalau dia tidak mencucukkan tangannya, dia tidak melihat sendiri, dia tidak mencucukkan ke dalam lambung Tuhan Yesus, dia juga merasa kurang percaya. Karena dia sadar benar, oh jangan-jangan ditipu. Tapi kalau Tuhan pasti dia ada bekas paku,
pasti dia ada bekas tusukan, sehingga inderanya itu dalam kesadarannya merasa bahwa dia perlu sekali merasakan kalau memang itu adalah Yesus yang bangkit. Dan yang ketiga, kesadaran apa lagi? Pikiran. Pikirannya menuntut bukti yang jelas dan nyata baginya. Jadi iman seseorang di dalam kepercayaan kita itu, kalau kita mau memiliki iman yang sadar, kalau kita melihat Thomas, Thomas ini sangat sadar sekali. Dia menuntut bukti. Karena ciri orang sadar itu ya, orang sadar biasanya lebih rewel daripada orang yang pingsan, betul ya? Jadi kalau kita tahu lawan kata dari sadar itu adalah tidak sadar. Tidak sadar itu pingsan atau koma. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian pernah sedikit berpiknik dan bermain ke ICU, pasien-pasien yang koma, apalagi maaf kata yang sudah meninggal dunia, jenazah-jenazah, itu mau diapa-apain juga kalau tidak sadar, itu pikirannya dan keadaannya nggak akan rewel Bapak Ibu. Tapi ketika kita sadar, pasti kita akan jauh lebih rewel. Orang kalau nggak sadar, orang kalau dalam keadaan koma itu mau dipakein baju apapun kan harus terima. Mau ditusuk jarum di sini, di sini, di sini, di paha, di mana saja, dipasang infus, dipasang alat, dipasang sonde dan lain-lain. Kalau tidak sadar maka tidak menuntut, tidak banyak rewelnya. Tapi dalam kondisi sadar, Thomas ini sebenarnya sebagai contoh murid Tuhan Yesus yang paling rewel. Yang lain merasa lihat Tuhan dan percaya. Tapi Thomas ini dengan kesadarannya dia menuntut mana buktinya. Dia mau satu bukti, dia mau satu keadaan, dia mau satu pandangan, dia mau satu perasaan, dia mau semua yang membuat dia percaya adalah dalam segala kesadarannya dia benar-benar membuktikan, menuntut kalau memang itu benar adalah Tuhan Yesus bangkit. Nah, jadi dalam tingkat kesadaran Thomas ini, kalau ditanya Thomas percaya Tuhan nggak? Percaya. Thomas punya iman nggak? Punya. Tetapi imannya di dalam segala kesadaran yang dia miliki, dia ingin tahu, dia ingin paham, dan dia ingin mengerti sebenarnya bahwa dia benar-benar diyakinkan kalau memang ada kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, saya berpikir dalam kehidupan kita juga, ketika kita beriman hari ini, seharusnya ada sedikit banyak hal dari Thomas ini yang kita ambil dan kita gali dalam prinsip hidup kita. Kenapa? Karena seringkali ada orang-orang yang beriman tapi disebut beriman, tapi sebenarnya tidak sungguh di dalam iman percayanya. Mungkin bisa dibilang iman yang tanpa kesadaran sendiri itu jadi iman yang dimabukkan oleh apa? Oleh keadaan bisa, oleh kenyataan hidup bisa. Contohnya seperti apa? Contohnya begini, ada orang yang bisa tiba-tiba beriman di dalam Kristen ketika dia jatuh cinta. Setuju nggak? Saya berpikir bahwa kadang ya, orang jatuh cinta itu bisa membawa seseorang mendadak Kristen begitu. Jadi, loh, kamu kok katekisasi di sini? Iya, soalnya mau nikah. Alasannya mau nikah. Jadi harus katekisasi karena itu peraturan gereja. Oh, wah berarti hebat loh ya. Pacarmu hebat loh membawa kamu sampai katekisasi di sini. Tapi kalau iman itu tidak dimulai dengan satu dasar, dengan kesadaran bahwa dia paham, dia mengerti tentang Kristus yang adalah satu-satunya juru selamat, percayalah itu hanya akan berhenti di titik hari pernikahan dan semuanya runtuh.
Karena fondasinya hanya karena apa? Hanya karena semata-mata pengen menikahi seseorang itu tadi. Begitu orang yang dia harapkan luar biasa, mengecewakan, maka imannya di dalam Tuhan pasti serta-merta juga akan mendadak runtuh. Nah, ini iman yang tidak sadar, iman yang mabok disebutnya, ya, mabok kepayang dengan asmara. Tapi ada juga iman yang tidak sadar karena begini. Karena dari kecil sudah terbiasa Kristen. Kalau berdoa ya terbiasa begini dan bukan begini. Apalagi begini, begitu ya. Terbiasanya, dibiasakannya dari kecil, ayo berdoa, lipat tanganmu. Kalau salah lipat tangan pun bukan begitu. Harus begini. Harus tutup mata. Salah ngomongnya harus begini, harus begitu. Jadi dari kecil ternyata dibuat dalam satu kondisi sadar tidak sadar, dibiasakan bahwa otomatisnya begitu. Dan itu menjadikan satu dasar dalam kehidupan yang tampaknya beriman, tapi kalau tidak ada kesadaran dalam diri sendiri tentang Kristus, maka itu hanya akan menjadi sebuah kebiasaan. Seringkali ketika saya membimbing jemaat atau berbincang dengan jemaat, ada banyak sekali jawaban yang ya di rumah tiap hari terbiasa begitu. Kalau enggak doa, enggak dapat makan. Wah, cilaka 17. Kalau enggak doa, enggak dapat uang saku. Kalau enggak bilang tentang kata-kata yang alkitabiah, kalau enggak menghafal ayat Alkitab, enggak dapat bonus. Misalnya begitu. Nah, kadang-kadang iman-iman seperti ini itu tidak didasari dengan sebuah kesadaran pribadi di dalam Kristus. Apakah orangnya bisa menjadi orang yang dipandang beriman? Bisa. Apakah di luaran bisa tampak sebagai seseorang yang imannya seolah-olah kuat? Bisa. Tapi sebenarnya dia tidak sadar bahwa dia punya Kristus di dalam dirinya. Dia hanya tahu bahwa dia harus seperti itu, karena kalau tidak seperti itu, urusannya akan panjang. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita bicara tentang iman percaya kita hari ini, maka ada baiknya juga kita evaluasi kembali iman kita pribadi. Karena apakah kita sebenarnya beriman kepada Kristus? Apa yang menyebabkan kita yakin bahwa hari ini kita itu punya iman dengan kesadaran penuh di dalam Kristus? Contoh yang lain lagi. Mungkin kita adalah orang-orang yang kalau ditanya, beriman enggak? Beriman. Punya iman? Punya. Percaya Yesus? Percaya. Yesus sebagai satu-satunya juru selamat? Iya dan amin. Percaya, sangat percaya. Tapi menguji kesadaran iman kita itu adalah apakah ketika kita ada di tengah-tengah perbatasan dalam permasalahan dan kehidupan, kesadaran kita itu muncul bahwa pengharapan kita di dalam Kristus itu juga ya dan amin. Kadang kita percaya, tapi setelah itu kita tidak punya harapan. Percaya Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat. Tapi jika dasarnya itu tidak dengan kesadaran pribadi Kristus sebagai juru selamat, maka tidak akan diikuti dengan pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Sehingga imannya Kristen, tapi pengharapannya, jalan keluar hidupnya, solusinya ada di luar Kristus. Katanya punya iman, katanya percaya Yesus, katanya Kristen. Tapi kalau buka toko, yang dipanggil orang pintar. Mau bangun rumah,
yang dihitung menghadap kanan, kiri, utara, selatan. Coba itu kalau ada konsultannya yang bilang, oh ini rumah bagusnya menghadapnya kalau tidur itu ke sana, begitu ya. Oh, jadi tempat tidurnya harus berdiri. Waduh, gawat ini. Ahli feng shui, ahli hong shui, nah gitu kan, yang sui-sui. Saya sih sukanya sui ke, tapi banyak orang yang suka panggil feng shui, hong shui, dan lain sebagainya. Ada orang yang berdoa begitu ya, waktu peresmian rumah, tapi selesai berdoa, selip-selipin di atap, di plafon, fondasinya ditanam sesuatu. Bahkan saya dengar ada pekerja-pekerja yang hanya mau bekerja ketika mereka sudah menanam kepala kerbau di tanah yang akan dibangun. Wah, gawat kalau begini. Karena itu demi keselamatan para pekerjanya. Jadi, iman kita tidak disertai dengan kesadaran pribadi di dalam Kristus akan menyebabkan hidup kita juga tidak berjalan dengan beriman kepada Kristus. Tapi mungkin kita hanya berhenti di satu titik, imannya kita miliki, tapi kita tidak sadar dengan iman yang kita miliki itu. Saya berpikir berulang-ulang waktu saya merenungkan tentang Thomas yang berulang kali kepengen membuktikan Tuhan Yesus bangkit. Ada banyak orang yang mungkin berpandangan, ini memang murid yang paling nggak bisa percaya, murid yang paling kurang percaya. Tapi sebenarnya setelah dia tahu benar, setelah dia mencucukkan tangannya, Thomas itu menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi walaupun dia melalui perjalanan menuntut, ingin membuktikan, ingin merasakan, begitu ya, serangkaian keresean, begitu ya, resek banget nih si Thomas. Serangkaian hal yang dia lakukan, tapi ternyata pada ujungnya dia mengalami keyakinan yang pasti. Karena ini beda cerita dengan Petrus. Petrus yang seolah-olah berapi-api, menggebu-gebu, tapi di ujung Tuhan Yesus disalib, dia berkata, aku tidak mengenal dia. Aku bukan muridnya, bukan bagiannya. Jadi ini terbalik ya. Yang tadinya menggebu-gebu ternyata mengingkari, menyangkal Yesus. Tapi Thomas ini yang tadinya seolah-olah sulit sekali, tapi pada akhirnya justru dia adalah orang yang percaya. Dia orang yang tangguh, orang yang kuat. Dan dia setelah sungguh-sungguh mengalami Yesus, setelah sungguh-sungguh dia melihat Yesus, setelah sungguh-sungguh dia membuktikan Tuhan Yesus, dia punya iman yang hebat, yang luar biasa, yang kuat. Nah, tetapi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti Thomas, yang sudah mengalami Yesus, yang sudah dengan pikiran kita, logika kita, indera kita, kesadaran kita mengalami Yesus. Kita tahu benar itu karena Tuhan, tapi kita tetap merasa bahwa itu bukan Tuhan. Ini yang lebih tragis. Jadi kesadarannya itu dilanjutkan dengan satu pemikiran bahwa oh tetap ini bukan Yesus, oh ini tetap bukan Tuhan. Kadang-kadang kita lebih keras kepala daripada kerasnya batu. Tuhan sudah tolong hidup kita berulang-ulang, Tuhan sudah campur tangan dalam peristiwa hidup kita berulang-ulang, tapi kita tetap merasa bahwa itu bukan Tuhan. Hati-hati dengan hal-hal yang seperti ini. Karena iman kita bisa membawa kita ke dalam satu goncangan yang meremukkan kita sendiri. Kalau kita tidak sungguh-sungguh meyakini, kita tidak sungguh-sungguh paham, tahu, mengerti, dan sadar bagaimana Kristus menjadi juru selamat dan hadir dalam hidup kita. Satu kalimat untuk menutup slide saya hari ini.
ketika kita beriman, maka kita harus dengan kesadaran penuh yakin dan percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat manusia. Jadi ketika kita beriman, kita harus benar-benar dengan kesadaran yang penuh yakin dan percaya. Tanpa kesadaran yang penuh, kalau kita hanya separuh-separuh, setengah-setengah, maka hidup kita justru tidak menjadi, oh ya mungkin setengah percaya Yesus, setengah diberkati. Bukan. Tidak ada satupun fondasi bangunan atau fondasi rumah yang kalau dibuat setengah bangunannya lalu setengah kuat, setengah tidak kuat. Tidak. Kalau fondasinya tidak kuat, maka seluruh bangunannya akan retak, akan rapuh, akan rentan, akan mudah sekali hancur. Jadi kalau kita beriman hari ini, mari kesadaran kita terus-menerus kita melihat bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan boleh selalu hadir, bagaimana Tuhan juga boleh senantiasa merangkai hidup kita dengan luar biasa. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau kita memikirkan hidup kita hari ini, sebenarnya ada banyak sekali hal yang mungkin di luar nalar kita terjadi. Tapi dengan iman sebagai dasar yang sungguh-sungguh kita yakini dan kita jalani dalam kesadaran, maka kita akan melihat bagaimana sebenarnya Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Dan itu yang membuat kita akan senantiasa beriman dan teguh di dalam Tuhan. Oke, rasanya sharing bahan saya akhiri di sini ya, Pak Haryono. Mungkin kita lebih banyak tanya jawab supaya lebih memperkaya satu dengan yang lain. Oke, baik, thank you. Ada satu hal yang saya ingin tanyakan. Kalau Thomas itu berbicara tentang seorang murid yang sudah mengenal Tuhan, dalam proses dia meragukan kebangkitan, dan akhirnya dia menyaksikan sendiri dan bertindak, dan dia percaya. Itu di zaman perjanjian baru dan zaman dulu. Tapi kalau kita mau masuk ke dalam konteks sekarang, saya nggak tahu apakah ini bisa mewakili pergumulan dari Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika kita ada masalah, dalam pergumulan berat, kita berdoa, kita tahu kita punya iman, kita bergumul, kita berdoa. Kita sadar itu, kita punya logika bahwa Tuhan itu akan mampu, kita punya kesadaran, kita punya pemikiran yang bagus, kita orang Kristen yang sudah lama kenal Tuhan. Tapi dalam prosesnya nanti untuk menantikan hasilnya, di sana banyak sekali orang goyah. Ada banyak sekali orang yang bimbang, dan banyak sekali orang tidak sedikit, orang yang lari daripada imannya. Mungkin karena lingkungan, karena tawaran-tawaran yang lebih menggiurkan. Tapi intinya bahwa iman itu diuji di sana. Pertanyaan yang simpel bagi saya, mungkin bisa mewakili bagi teman-teman sekalian, bahwa bagaimana cara maintain itu. Saya yakin tidak cukup hanya berdoa, ke gereja tiap minggu, kemudian apa sih yang menjadi faktor kita bisa memaintain iman itu, sehingga kesadaran akan iman menjadi dasar yang kokoh sehingga tidak bisa terbuang di tengah-tengah banyak sekali tantangan. Misalnya, saya ambil satu contoh teman dulu ketika saya mengajar. Teman saya, keluarga Sintua di gereja, HKBP. Ketika saya tanya, setelah saya pulang dari Bandung, saya keep kontak kembali, saya terkejut karena mereka berpindah keyakinan. Ketika ditanya, ditelusuri, kenapa? Jadi alasannya simple. Keluarga mereka berhutang kepada orang lain dan tidak sanggup bayar, terus bergumul, tapi tengah-tengah perjalanan pergumulan, ada orang yang mau melunasi dengan cuma-cuma, tapi dengan syaratnya mereka harus mengucap. Nah, jadi saya merasa mereka sudah punya iman, mereka tahu itu. Tapi dalam konteks perjalanan ujian itu, mereka sering goyang, bahkan sangat cepat goyang. Saya yakin percaya kita semua, saya pribadi juga sering begitu mengalami keadaan seperti itu. Apa yang buat itu bisa kita maintain tetap bisa kuat begitu? Apa yang buat kita tetap
kokoh begitu. Dasar sudah ada, logika sudah ada, pengetahuan ada. Lantas apa yang membuat itu tetap kokoh di tengah-tengah perjalanan menuju jawaban dari Tuhan itu? Kira-kira begitu. Ya, kalau pertanyaannya apa yang bisa membuat kokoh, yang pertama ya tadi ya, maksudnya gini, ketika kita beriman, kalau kita itu sadar penuh dengan kesadaran yang sepenuhnya kita itu yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka di sana akan membawa kita ke dalam satu pemahaman bahwa apapun yang menimpa, persoalan apapun yang menimpa hidup kita, kita itu tahu benar bahwa kita aman bersama Tuhan. Contohnya begini, kalau kita punya rumah dan kita yakin benar rumah kita itu kokoh, tidak ada bocor, tidak kena gempa, tidak runtuh, kena apapun juga semuanya, fondasinya, bangunannya semua oke. Kalau di luar sana ada gempa, di luar sana ada hujan deras, di luar sana ada bahkan binatang buas, penjahat, dan lain sebagainya, mana lebih kita pilih? Kita tinggal di dalam rumah atau kita keluar dari rumah? Pasti di dalam. Pasti di dalam. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita percaya, kita dengan yakin ya, dengan sadar kita punya Yesus, kita tahu Yesus itu pelindung, kita tahu Yesus itu adalah batu karang yang kokoh, kita tahu di dalam Tuhan Yesus itu yang paling aman. Kalau ada masalah, kalau ada hal-hal terjadi di sekeliling kita, saya yakin sekali kalau kita benar-benar punya iman yang kuat di dalam Tuhan, kita sadar benar, kita tahu, kita yakin dan percaya, kita akan tetap memilih di dalam jalan Tuhan dan tidak memilih di luar Tuhan. Walaupun misalnya sekelilingnya itu lebih memilih jalan yang lain, walaupun orang-orang di sekitarnya menyuruh dia untuk memilih jalan lain, tapi kalau dia secara sadar dia yakin kepada Tuhan yang dia percaya, maka orang itu nggak akan pernah keluar dari kebenaran firman Tuhan. Dan itu sebenarnya yang bisa bikin kenapa kok ada tetap anak Tuhan yang walaupun di tengah-tengah misalnya begitu ya, kondisi pekerjaan yang harusnya semua korupsi, tapi ada satu orang yang nggak korupsi. Itu artinya sedikit banyak membuktikan dia tahu kok. Kalau dia nggak korupsi pun dia tetap dipelihara Tuhan. Di tengah-tengah semua orang misalnya harus menghujat Tuhannya, ada orang yang bertahan. Kalaupun dia mati, dia tahu kematiannya berharga di mata Tuhan. Nah, contoh-contoh seperti ini yang seringkali membuktikan bahwa orang yang beriman dengan satu kesadaran di dalam Tuhan sebagai dasar yang sadar, membuktikan bagaimana Tuhan itu hidup. Saya nggak tahu, rekan-rekan pernah dengar nggak cerita tentang satu orang misionaris, kalau nggak salah itu Haryono yang cerita ya, yang diancam waktu itu, lalu dia tetap dengan iman percayanya, tapi justru hari itu di tengah nyawanya itu terancam dia dibunuh, tapi malah ternyata dia selamat. Dan mujizat yang terjadi itu, orang-orang itu katanya melihat ada banyak sekali orang tiba-tiba yang besar-besar yang melindungi dan lain sebagainya. Padahal nggak ada siapa-siapa di situ. Tapi itu pertolongan Tuhan. Misionaris ini tidak mau menyangkali Tuhan. Karena dia tahu benar bahwa hanya di dalam Tuhan, dia aman, bahwa hanya di dalam Tuhan itu yang terbaik. Sekalipun nyawanya terancam, dia tetap berpegang. Tuhan Yesus Juru Selamatku, aku pengikut Kristus. Tapi Tuhan, kalau masih mau kasih hidup, Tuhan tetap punya cara untuk menyelamatkan anak-anak dan hambanya. Rasanya sih itu ya, yang membuat kita tetap bisa bertahan dan kokoh adalah kalau kita memang tahu benar bahwa di dalam Tuhan adalah tempat yang terbaik, bahwa Tuhan adalah pilihan terbaik, bahwa hanya Tuhanlah pribadi yang sanggup menolong kita,
bahwa hanya Tuhan itu yang menjadi juru selamat kita satu-satunya dan tidak ada yang lain, dan Tuhan itu cukup buat kita. Jadi bukan hal-hal lain, tapi Tuhannya itu sendiri cukup buat hidup kita. Apakah cukup menjawab? Sangat cukup. Oke, thank you. Jadi hari ini kita sangat banyak mendapat berkat kembali, khususnya adalah Kristosentris, ya, pusat kepada Kristus. Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan yang mau bertanya boleh raise hand, mau bertanya, mau sharing, mau cerita. Oke, Pak Ido, silakan Pak Ido boleh di-unmute dan silakan boleh langsung ngobrol. Silakan Pak Ido, kami persilakan. Selamat malam Bu Iren. Selamat malam Pak Ido. Ya, saya mau tanya Bu, sejauh mana orang itu beriman pada penebusan Kristus? Ya, ini yang menjadi pertanyaan bagi saya. Barangkali orang bisa saja beriman pada kemahakuasaan Kristus, tetapi kesadaran bahwa dia beriman pada penebusan Kristus, bahwa sesungguhnya setiap manusia memerlukan penebusan itu. Nah, itu yang barangkali yang menjadi kegelisahan bagi saya. Apakah bentuk imannya itu mencakup itu juga apa tidak? Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua, di dalam Alkitab itu kan dikatakan juga barang siapa, ada pernyataan barang siapa hendak bepergian dia harus memperhitungkan ini dan itu. Nah, artinya di sini rasionalitas tetap dikemukakan. Gitu. Terus yang menjadi masalah adalah sejauh mana itu masih dianggap beriman atau sejauh mana itu sudah dianggap pesimistik, tidak lagi mengutamakan imannya, begitu. Jadi itu barangkali Bu, dua pertanyaan saya Bu. Makasih. Oke, thank you Pak Ido. Ya. Silakan untuk Ibu Iren. Ya, kalau yang pertama tadi ya, sejauh mana orang itu punya satu iman sampai ke penebusan gitu ya. Gambaran paling gampangnya itu begini Pak Ido. Kalau kemahakuasaan Allah, berkat Allah, perlindungan Allah, semua kan manusia bisa ya alami, sadari, beriman, dan yakin dan percaya. Tapi kalau masalah penebusan, ini sebenarnya kan masalah dosa yang terhapuskan. Dosa yang terhapuskan dari penebusan artinya membuat manusia itu memiliki hidup yang kembali baru. Karena dosanya ditebus. Nah, kalau dosa tidak ditebus, artinya kan manusia itu ujungnya maut. Seperti kata Alkitab kan, upah dosa ialah maut. Kenapa manusia tidak mendapatkan maut? Karena ada penebusan. Kalau kita mau menguji seseorang keyakinannya, imannya, kepercayaannya sampai kepada penebusan, ditanya aja. Kalau hari ini mati, yakin nggak? Aman nggak? Tenang nggak? Gitu. Karena begini Pak Ido dan rekan-rekan lain. Ada beberapa jemaat yang secara kesehariannya tampaknya aktif sekali di gereja, Pak. Waktu orang ini sakit, saya pribadi merasa gini, wah tenanglah kalau orang yang macam kayak gini, katakan kayak Haryono gitu ya, dia tiba-tiba sakit, bagi saya kayak tenang aja, dia juga yakin lah Tuhan Yesus Juru Selamat, mati pun masuk surga, begitu kan. Tapi ternyata enggak loh Pak Ido. Ada beberapa jemaat yang saya layani di ujung hari-hari kematiannya, ternyata mereka sangat ketakutan dengan kematian. Nah, waktu menghadapi jemaat yang seperti ini, saya tiba-tiba dalam masa itu akan bertanya-tanya, oh berarti dia sebenarnya belum sampai pada keyakinan iman bahwa Tuhan Yesus itu tebus dia sungguh-sungguh. Dan ketika kita pelayanan pastoral orang-orang yang menuju kepada hari akhirnya, kita yakinkan dia, percaya Tuhan Yesus itu tebus semua dosamu. Akui di hadapan Tuhan dan yakinlah bahwa Tuhan Yesus itu menebus dosa yang kecil, yang besar, dosa nggak ada disebut kecil besar begitu ya. Maksudnya semua dosamu yang tersembunyi sekalipun, kalau itu kamu akui di hadapan Tuhan, minta Tuhan pertolongan Tuhan, pasti penebusan itu hadir dalam hidupmu. Dan jemaat-jemaat yang begini baru bisa mengalami kelegaan
dan dia meninggal dengan tenang. Jadi rupa-rupanya di ujung kehidupan seseorang itu masih ada misteri-misteri Tuhan yang diungkapkan. Oh ternyata iman keyakinannya yang selama ini dijalani ternyata belum, kalau dicas gitu ya, baterai dicas itu belum 100% gitu. Jadi mungkin masih 90%. Nah 10%-nya ini ternyata adalah sebuah ketakutan menuju kematian. Karena kematian akhir dari hidup manusia, karena kematian ini yang menentukan surga atau neraka. Jadi kalau kita mau uji, ya memang harus diuji dengan satu pertanyaan yang kadang-kadang nggak lazim itu. Yakin nggak sih? Kalau hari ini Tuhan panggil, kalau hari ini bahkan karena kesalahan orang lain atau keadaan kita harus berpulang, yakin nggak? Ada tempat buat kita di surga. Rasanya itu sedikit banyak bisa menolong kita untuk mengetahui iman seseorang sampai nggak nih ke level percaya akan penebusan gitu. Nah kalau yang kedua tadi boleh diulang sedikit akhirnya, kalau logika ya, logikanya sampai sejauh apa bisa ditoleransi begitu ya? Iya Bu, jadi kalau di Alkitab itu kan dinyatakan beriman itu juga seperti orang yang akan membangun sesuatu, terus dia sudah memperhitungkan segalanya. Betul. Dan kita itu praktiknya ada orang yang beriman itu misalkan nggak mau ke dokter, cuma berdoa saja, kan itu kan. Apakah ini bertentangan dengan pernyataan tersebut apa tidak, kan itu yang barangkali pertanyaan kita Bu. Ya, nah ini menarik ini. Ini kalau ditanya gini, boleh nggak sih orang cuma berdoa dan yakin semuanya akan selesai gitu ya? Tapi di sisi lain kita juga harus melihat sebuah kondisi bahwa Tuhan tidak hanya menyediakan satu keadaan untuk kita hanya berdoa. Karena manusia juga diberi akal budi, karena segala sesuatu yang baik yang ada di sekeliling kita itu juga Tuhan sediakan bagi kita. Dan itu dasarnya dari mana? Dari kitab Kejadian. Ketika manusia mau diciptakan, hari-hari sebelumnya Tuhan itu sediakan segala sesuatunya loh. Baru manusianya diciptakan. Artinya segala hal yang ada di dunia ini Tuhan sediakan untuk apa? Untuk manusia taklukkan, untuk manusia olah, untuk kita dengan akal budi kita yang dikuasai oleh Roh Kudus untuk memakai segala hal yang Tuhan sediakan. Jadi kalau dibilang toleransi logika ini kembali lagi kepada diri kita yang harus punya Roh Kudus dulu dalam dirinya. Karena kalau kita tidak memiliki Roh Kudus, maka pengendali pikiran dan hidup kita kan bukan dari Tuhan. Nah, kalau bukan dari Tuhan, nanti pada akhirnya basicnya, dasarnya lalu dari hal-hal yang lainnya. Misalnya kayak tadi yang saya bilang, mau membangun rumah saja masih pakai plus-plus. Orang sakit juga kadang-kadang kan ke dokter iya, berdoa iya, terus nanti plus-plusnya juga ikut iya gitu. Orang mau menikah, berdoa syafaat. Tapi pilih tanggal. Nah ini berarti logikanya kadang-kadang ditoleransi tidak di dalam logika kebenaran firman Tuhan, tapi logikanya dengan apa yang ada di prinsip-prinsip yang ada di dunia ini. Nah itu yang nggak bisa ditoleransi. Jadi sejauh apa logika bisa ditoleransi adalah sejauh itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau kita dibilang udah sakit parah, nggak mau ke dokter, alasannya apa sih? Kalau nggak punya uang, oke, itu make sense. Karena nggak punya uang nanti biayanya besar, ya udah berarti harus cari uang dulu kan untuk membiayai. Tapi kalau alasannya enggak, karena Tuhan pasti sembuhkan, padahal jelas-jelas Tuhan juga ciptakan, maksudnya Tuhan sediakan dokter, Tuhan sediakan peralatan, kecanggihan, untuk apa? Untuk bisa menolong manusia. Karena hidup mati sebenarnya bukan di tangan hal-hal di tengah-tengah kita, di sekeliling kita. Kita mau ke dokter kalau Tuhan bilang selesai, selesai. Kita nggak ke dokter kalau Tuhan bilang hidup, ya hidup. Kan gitu. Jadi segala sesuatunya ini sebenarnya cuma alat yang dipakai oleh Tuhan. Jadi toleransi logikanya adalah ketika kita sadar, oh ini Tuhan sediakan.
Jadi ini akan dipakai Tuhan untuk menolong. Oh, ini Tuhan siapkan. Karena ini akan dipakai Tuhan untuk membuat sesuatu dalam hidup kita. Untuk menyatakan sesuatu bagi keluarga kita. Untuk menyatakan sesuatu bagi sesama kita. Logika-logika yang seperti itu biasanya justru kalau kita kembalikan lagi memang yang dalam koridornya firman Tuhan. Begitu Pak Ido, cukup menjawab atau Pak Haryono mau menambahkan? Sangat cukup, bagi saya sudah cukup menjawab. Pak Ido, gimana Pak Ido? Iya Pak, ya makasih banyak Bu Iren, makasih banyak. Sama-sama Pak Ido. Oke, thank you. Selanjutnya ada Bapak Johnny Huang yang akan bertanya, sudah raise hand. Kami persilakan kepada Bapak Johnny untuk boleh unmute dan boleh langsung bertanya kepada Ibu Iren. Kami persilakan. Ya, shalom sebelumnya. Shalom. Ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah pada saat saya berbicara dengan teman saya, bukan mungkin, mas saya yang tidak seiman begitu ya, dalam artian mereka bertanya kepada saya tentang perpuluhan dan juga ada berbicara ya tentang keimanan dalam kekristenan gitu ya kan. Ditanyakan apa? Saya kasih contoh dulu ya. Seperti ditanyakan apakah perpuluhan itu wajib atau tidak. Ya saya katakan wajib, itulah perintah Tuhan untuk kita. Tapi kalau misalnya kesusahan bagaimana? Nah, jadi saya pun katakan ya itu adalah suatu kewajiban. Itulah iman dalam tanda kutip keimanan kita kepada Tuhan begitu. Tapi kan jadi dibilangnya kembali kalau kalian susah ya harusnya Tuhan kalian juga mengerti kalian, betul kan? Gitu. Nah, jadi terkadang keimanan kita kekristenan itu kadang dianggap sebagai iman buta. Bisa dianggap orang seperti itu, iman yang buta lah. Masih harusnya Tuhan kalian pasti juga bisa memikirkan kalian seperti itu. Nah, contoh lainnya adalah bagaimana saya contohkan seperti misalnya dalam tanda kutip antikris gitu ya. Pada saat zaman antikris di mana misalnya istri saya atau anak saya yang ditahan dan saya harus disuruh sangkal Tuhan dan saya tidak mau. Nah, di sana juga dikatakan iman kita itu seperti iman yang buta gitu ya kan. Nah, bagaimana kita menjelaskan bahwasanya iman yang kita punya itu dalam tanda kutip bukan iman buta gitu, tapi memang kesungguhan kita, keyakinan percaya kita bahwasanya Tuhan sendiri akan menolong kita gitu. Itu pertama. Yang kedua, saya nggak tahu apakah agak relevan atau tidak, tapi saya mendapatkannya dari jemaat di gereja gitu ya, yang mengatakan bahwasanya dia bekerja, namun dalam pekerjaannya diwajibkan bagi dia untuk harus sembahyang gitu ya, kita katakan, padahal dia Kristen gitu. Nah, mewajibkan, sedangkan kalau dia keluar dari pekerjaan, ya kita tahu lah zaman sekarang apalagi belum tentu kita bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, dia beriman bahwasanya dia tetap percaya Tuhan, tapi karena dia mau bekerja di sana, dia harus melakukan sembahyang itu. Nah, bagaimana? Kan tidak mungkin juga saya bilang, ya keluar dari pekerjaan, nggak boleh seperti itu. Kayaknya sepertinya gimana juga gitu ya kan. Nah, berbicara bagaimana menjawab hal di mana dia juga beriman gitu ya kan. Ini tidak baik, tapi karena situasi itu bagaimana? Nah, kira-kira dari dua pertanyaan ini. Kasih ya. Oke, thank you buat Johnny. Johnny Huang adalah seorang ketua majelis di salah satu gereja. Ya, thank you. Ya, baik Pak Joni, saya berusaha menjawab ya. Nanti kalau Pak Haryono mau tambahkan silakan, atau rekan-rekan yang lain juga boleh. Yang pertama tadi tentang perpuluhan ya. Nah, konsep perpuluhan ini kalau kita beriman kepada Tuhan, kita kan tadi kalau dibilang ya, itu adalah dasar yang sadar. Artinya kita harus tahu dulu, kita harus paham dulu, kita harus mengerti dulu tentang apa? Tentang makna perpuluhan. Perpuluhan itu gampangnya begini Pak Joni. Kalau kita digaji 1 juta, itu kan 100.000-nya harus kita berikan untuk perpuluhan. Nah, itu bukan, hitung-hitungannya bukan begini. Ini kalau secara matematikanya, bukan berarti 1 juta kita dipotong 100.000 untuk kita berikan pada gereja. Bukan. Perpuluhan itu konsepnya
Tuhan itu sebenarnya kasih kita 900.000. Tapi perpuluhan ini adalah bagaimana ketaatan kita untuk kita boleh mengembalikan itu kepada Tuhan. Jadi 100.000-nya itu sebenarnya adalah tambahan dari Tuhan yang memang dikhususkan untuk dikembalikan kepada gereja, ke dalam rumah Tuhan di mana kita beribadah, sehingga itu adalah satu proyek ketaatan dari Tuhan. Kalau dibilang nggak mau kasih 100.000-nya, ya mungkin nanti lain kali Tuhan hanya kasih 900.000. Kalau kita nggak bisa dipercaya lebih sama Tuhan. Nah, kalau ditanya, mau terima 900.000, tapi tidak menjalankan proyek ketaatan, atau sama-sama terima 1 juta, tapi 100.000-nya itu menjalankan satu proyek ketaatan di dalam Tuhan. Untuk kita terlibat juga di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Dan jangan salah ya, ada banyak sekali cerita tentang perpuluhan ini, sekalipun hitung-hitungannya hidupnya kurang, tapi ketika kita mempersembahkan, mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan, Tuhan itu nggak pernah biarkan kita kekurangan. Dan saya berani bilang begini karena saya pun mengalami hal yang seperti ini. Ketika saya mau masuk sekolah teologi, gaji saya yang pertama saya berikan full 100% untuk Tuhan waktu saya bekerja. Waktu mendekati saya masuk sekolah teologi, saya tetap kasih perpuluhan dan lain sebagainya. Hidup saya dulu bisa dihitung sangat sederhana. Tapi ketika saya tetap menjalankan semuanya itu, hitung-hitungan matematikanya, waduh, kalau orang Chinese bilang itu sipun ya, rugi. Wah, nggak bisa ini dihitung-hitung. Pasti kurang bulan ini. Tapi ternyata enggak loh. Kadang-kadang ya, perpuluhan saya itu hitungan misalnya ya, 100.000, Tuhan itu bisa memberkati 3 juta, 4 juta. Ini bukan mancing ya, jangan dibalik ya. Kalau kita kasih 100.000, terus kita beriman Tuhan kasih 3 juta, itu mah nggak bisa. Itu mah cuan-cuanan sama Tuhan nggak bisa, kita nggak bermain begitu. Tapi ketika kita taat, Tuhan itu pelihara kita lebih daripada itu. Dan proyek ketaatan itu sampai hari ini saya terus lakukan dalam banyak hal. Dan Tuhan tuh peliharanya berlipat-lipat ganda. Yang kadang-kadang saya bilang saya mau kasih lagi Tuhan, saya rindu saya kasih lebih banyak lagi. Saya lebih bisa jadi berkat di sana sini. Tuhan makin lebih lagi kasih. Itu yang kadang-kadang membuat takjub begitu. Wow. Bukan berarti lalu saya menimbun untuk kekayaan saya ya. Tapi ketika saya bisa jadi berkat untuk lebih banyak orang lagi, memberitakan firman ke lebih banyak orang lagi melalui berkat yang saya terima, itu bukti pemeliharaan Tuhan karena dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kalau hidup kita pakai tidak dengan tanggung jawab, ya susah itu bicaranya. Jangankan perpuluhan, nggak ngasih perpuluhan juga hidupnya udah kurang, gitu kan. Kita kadang-kadang tuh hitung-hitungannya nggak kasih perpuluhan juga hidupnya kurang. Jadi apa bedanya ketika kita kasih perpuluhan juga hidup kita kurang. Tapi ketika kita kasih perpuluhan sebenarnya Tuhan peliharakan kita. Waktu kita nggak kasih perpuluhan, siapa yang pelihara kita? Nggak ada. Jadi mengembalikan apa yang menjadi milik dan hak Tuhan itu sebenarnya adalah satu proyek ketaatan. Dan di sanalah sebenarnya iman kita itu akan membuktikan kasih dan kuasa Tuhan itu nyata hadir. Saya salah satu bukti nyatanya. Kadang-kadang ada hal-hal yang harus dipepet-pepet, ada hal-hal yang harus diirit-irit. Tapi nomor satu, saya nggak pernah lupa kasih apa yang menjadi kewajiban saya buat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berpikir juga gitu ya, masuk ke logika. Kalau anak dan istri ditahan, terancam, bahkan hidup kita juga terancam. Kalau kita disuruh sangkal Tuhan, sangkal atau enggak?
Bapak Ibu Saudara sekalian yang di sini, siapa yang setuju kalau ya udah sangkal aja lah di mulut, hatinya jangan nyangkal. Coba kasih reaction. Ada nggak yang berpendapat begitu? Di mulut nyangkal aja, tapi kan Tuhan tahu hati kita. Hati kita nggak menyangkal kok. Di mulut aja menyangkal, biar selamat, biar aman. Hati-hati ya. Kalau kita beriman kepada Tuhan, Tuhan itu melihat keseluruhan hidup kita. Kalau ditanya anak istrinya ditahan, jangankan anak istri. Kalau nyawa kita saja terancam, kita sangkal Tuhan atau tidak? Jawabannya jelas adalah tidak. 1. Hidup yang kita punyai hari ini adalah anugerah Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil, Tuhan ambil, itu hak Tuhan. Kita bisa bernafas, kita bisa bekerja, kita bisa sekolah, studi, dan lain sebagainya. Itu pemberian Tuhan. Kita tidak punya hak atas semuanya itu. Kita nggak berdaya hidup tanpa Tuhan. Yang kedua, mau anak, istri, suami, papa, mama, keluarga, dan lain sebagainya, itu titipan Tuhan. Kalau itu diambil oleh kejahatan orang, bukan kita yang menanggung dosanya. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, itu adalah bagaimana kedaulatan Tuhan akan hadir. Tapi bukan hak kita menyangkal Tuhan untuk mempertahankan titipan Tuhan. Karena kalau Tuhan titipkan sesuatu dalam hidup kita, Tuhan tidak akan membuat kita menyangkal Tuhan ketika titipan itu mau dicelakai di dunia ini. Itu bukan tipenya Tuhan. Dan yang ketiga, tugas hidup kita ini pribadi lepas pribadi. Iman kita itu hanya kita dan Tuhan. Tidak terkait dengan siapapun di sekeliling kita. Karena pertanggungjawaban hidup kita hanya kepada Tuhan. Kita nggak bisa loh mempertanggungjawabkan hidup kita. Habis dia suami saya begini-begini, istri saya begini, ini gara-gara anak saya, ini gara-gara orang tua saya salah asuh. Nggak bisa. Faith is just about you and God. Iman yang kita pertahankan, yang kita pegang hari ini hanya antara kita dan Tuhan. Pertanggungjawabannya pribadi. Jadi bukan perkara alasan di sekeliling kita lalu itu menyebabkan kita berdosa. Karena Tuhan nggak mau kita berdosa kok apapun alasannya. Bahkan kan dengan ekstrim, kalau kita punya Tuhan kita tinggalkan dunia. Artinya kalau sampai harus menyangkal Tuhan demi menyelamatkan hal-hal di sekeliling kita, yakinlah bahwa itu hanya jebakan belaka. Karena hidup kita hanya satu jalur. Bicara iman ya, kita ke Tuhan. Yang lainnya titipan, yang lainnya pemberian. Yang ketiga, gimana kalau dalam pekerjaan ternyata menuntut dia untuk sembahyang? Bagaimana kalau itu ternyata kan bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan? Yang pertama saya sarankan ngomong ke orang itu, selama dia menjalani pekerjaan itu, apakah dia merasa damai sejahtera dengan dia melakukan sembahyang dan dia mendapatkan uang? Saya pikir kalau dia sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia pun tidak damai sejahtera. Yang kedua, kalau dia tidak damai sejahtera, jangan langsung keluar, tapi berdoa. Minta Tuhan sediakan. Tuhan, saya nggak damai sejahtera bekerja di sini. Tuhan tolong tunjukkan, Tuhan sediakan kemana saya harus pindah dalam pekerjaan ini. Tunggu waktunya Tuhan, tunggu bagaimana Tuhan bekerja. Lalu bagaimana selama itu, apakah harus tetap dijalani? Ya karena kalau kita sudah terlanjur nyemplung di situ, ya kita harus mau tidak mau mengikuti perusahaan itu, mengikuti apa yang menjadi kebijakan dan peraturan. Tapi sepanjang kita melakukan apa yang menjadi kewajiban dan peraturan itu, sejauh apa juga hidup kita sebenarnya mengalami kuasa dan kasih dan berkat Tuhan. Saya pikir kalau kita bilang keluar sekarang nggak wise, tapi jangan selamanya di sana. Itu jauh lebih bijaksana. Sebesar apapun uang yang didapat di sana, tapi kalau kita berdoa minta Tuhan bisa sediakan yang lainnya yang jauh lebih baik buat anak-anaknya.
Tuhan kita terlalu kaya untuk memberikan kita pekerjaan di tempat lain. Tapi mungkin dalam hal ini Tuhan mau orang yang pekerjaannya harus sembahyang ini tadi, datang ke Tuhan, dekatkan relasi dengan Tuhan, mengalami Tuhan, imannya bertumbuh, sehingga waktu dia pindah, dia tahu benar, ini kalau enggak karena Tuhan enggak bisa. Begitu jawabannya. Saya mau sedikit menambahkan. Kadang orang nggak sabar. Titik kesabaran orang kadang-kadang menjadi penentu, saya nggak bilang murtad ya, enggak. Tapi titik kesabaran itu kadang-kadang buat orang nggak tahan. Seperti contoh yang tadi dikatakan oleh Pak Joni, tapi kalau saya berdoa begini, satu, gajinya di sini tinggi, yang pertama. Yang kedua, dikatakan bahwa kalau saya pindah kerja nanti saya gajinya berapa. Yang ketiga, mungkin dia akan nah, dampak-dampak dari eksternal juga akan mempengaruhi. Itu yang kadang-kadang saya merasa akan buat imannya akan sedikit tergoncang, akan sedikit terpengaruh. Ya seperti tadi pertanyaan saya yang pertama juga, relasi juga yang paling penting gitu loh. Jadi sebenarnya relasi awal orang tersebut yang bekerja dengan Tuhan itu yang saya yakin sangat menentukan untuk langkah-langkah selanjutnya begitu. Karena kesabaran orang, nah apalagi kita jujur belak-belakan aja, zaman COVID begini susah dapat kerja, kalau keluar kan susah juga, repot juga. Tapi relasi dengan Tuhannya itu yang sebenarnya dari awal harus ditelusuri dan diperbaiki dulu. Kalau relasi dia dengan Tuhan itu memang tidak baik-baik saja, jangan-jangan dia akan terus sembahyang. Tapi kalau relasinya dengan Tuhan, dia akan terus berpikir, apakah saya lanjut dan terus bergumul dengan proses dia bekerja. Yakin kira-kira begitu sih. Oke, sekarang ada yang raise hand, Bapak Yan Pratama Tarigan. Silakan Pak Yan. Baik, Bapak. Terima kasih Pak Haryono. Mungkin saya pendatang baru di sini ya. Saya perkenalkan dulu diri saya, Yan Pratama Tarigan. Kebetulan saya belum Bapak sih, saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Kebetulan lagi praktek lapangan di gereja. Setelah mendengar khotbah atau sermon dari Ibu Irene, saya ada beberapa pertanyaan sih Pak, yang menyangkut dengan pengalaman di lapangan. Pada iman kristosentris, kita harus berpusat kepada Kristus. Berarti kita percaya dan taat kepada Kristus. Nah, tapi Bapak Ibu, yang saya alami pada zaman sekarang kehidupan orang Kristen itu kayak jemaat Efesus pada surat Paulus kepada Timotius, di 1 Timotius, kejadiannya di lapangan seperti itu. Mereka mengedepankan kebaikan saja gitu, sehingga lupa bahwa mereka harus melakukan apa yang dikatakan Kristus. Contohnya, salah satu yang jadi permasalahan di lapangan itu banyak sintua di gereja. Kebetulan saya dari lapangannya di gereja yang beraliran Lutheran, kesukuan. Itu banyak sintua di gereja itu untuk ibadah aja pun bolong-bolong gitu. Nah, saya tegaskan kepada mereka, kita harus mendekatkan ke ibadah-ibadah seperti yang dikatakan di Ibrani 10 ayat 25, saya bilang gitu. Tetapi sepertinya tidak hanya cukup untuk berkata demikian gitu. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, supaya saya juga bisa menjelaskan lebih lagi, apakah kita memang perlu mendekatkan diri ke ibadah-ibadah? Nah, terus mengapa perlu kita mendekatkan diri ke ibadah-ibadah? Pernah saya bertanya, saya membilang, kita harus mendekatkan ke ibadah-ibadah, tapi mereka bilang, kan berdoa juga ibadah, saya sudah berdoa katanya. Nah, terus saya tergeraknya setelah Sintua bilang, coba kita dekatkan, gimana ya, kenapa banyak di gereja itu
jemaat itu yang perempuan itu setiap hari Minggu aja menjadi janda katanya. Maksudnya itu mereka hanya yang perempuan yang ke gereja dan suaminya hanya pada saat bila anaknya mau marguru malua atau pembaptisan baru ke gereja suaminya, tapi setelah itu nggak ada lagi gitu. Nah, bagaimana Bapak Ibu dengan pertanyaan saya tadi, apakah kita perlu mendekatkan ibadah-ibadah? Juga bagaimana saya menyampaikan hal tersebut? Kebetulan saya juga mahasiswa supaya tidak sebagai menggurui mereka yang udah lama di gereja itu gitu. Terima kasih. Oke, thank you. Ya, thank you, Yan. Bicara tentang gereja suku ya, saya mau berbagi pengalaman ya. Beberapa tahun yang lalu, nggak beberapa tahun, beberapa puluh tahun yang lalu, saya sempat dikirim ke Nias. Dan yang saya tahu adalah Nias itu dulu kantong Kristen yang sangat kuat. Jadi saya dikirim ke sana tuh kayak aman-aman aja ya. Wah, ini orang Kristen semua nih. Bahkan waktu perjalanan dari bandara itu saya dijelaskan, di Nias ini masjid cuma satu. Semuanya Kristen. Waduh, indah, like a heaven gitu kan. Seperti surga layaknya. Tapi ketika saya melayani di sana, ternyata memang secara kerohanian tuh mereka tuh luar biasa. Kayak beberapa pendeta juga suka cerita ya. Pagi bernyanyi seperti rusa, malam dengan tua pun bernyanyi seperti rusa begitu. Dan itu yang saya dapati. Jadi malam-malam mabok anak-anak muda itu nyanyinya lagu rohani. Saya bilang, wah hebat loh kalian. Kalian lebih hebat dari saya. Waktu itu saya pelayanan, saya masih single, saya masih muda sekali. Terus saya bilang gini, saya dulu zaman mabok nggak ada itu lagu gereja, nggak ada ke gereja, nggak ada ibadah keluarga. Saya dulu benar-benar total jadi penjahat, saya bilang begitu. Kalian ini masih luar biasa baiknya, masih ibadah keluarga, masih ibadah di gereja, masih pelayanan, walaupun ada maboknya sedikit. Saya bilang waktu saya dulu jadi pemabok, saya merokok, saya mabok, saya pukulin orang, nggak peduli orang mau mati, orang mau nggak mati, saya pokoknya asal hajar aja, saya nggak suka, saya gablok, saya nggak suka, saya tampar, saya nggak suka, saya pukul, begitu. Terus saya bilang sama mereka, tapi bagus mana ya setengah-setengah sama full? Full timer sama part timer mana lebih bagus begitu? Full timer jahat sama part timer jahat. Tapi pada dasarnya kita menjadi orang yang mau tidak mau harus menegakkan kebenaran, betul ya Yan ya? Nah di tengah-tengah situasi seperti itu, waktu itu saya sungguh-sungguh berdoa, saya bilang Tuhan ini gimana caranya dengan semua keadaan dan kondisi seperti itu. Satu yang saya alami, saya disuruh mendampingi kaum muda, persekutuan di satu pantai. Berangkat bareng-bareng, bawa minuman alkohol 1 krat. Saya udah bilang, kalau mau datang ke Tuhan, tidak ada toleransi datang ke setan, saya bilang begitu. Karena anak muda, ketegasannya, saya bilang botol-botol ini semuanya harus dipecahkan dan dibuang. Saya nggak mau dalam persekutuan ada yang mabok. Yang kedua, sama orang yang lebih tua. Nah, kalau ini beda caranya sama anak yang muda. Kalau orang yang lebih tua, kita pendekatannya harus pendekatan relasi. Mereka harus sampai ke satu titik di mana mereka menghormati kita sebagai orang yang Tuhan utus ke tempat itu untuk membawa kebenaran di dalam firman Tuhan. Nah, yang dilakukan Tuhan ketika saya waktu praktek itu adalah ada satu keluarga yang anaknya mengalami sakit. Bagi mereka sakitnya cukup parah. Tapi bagi saya tahu sakit ini biasa-biasa. Ya maksudnya nggak yang parah gimana dan nggak yang menular seperti apa. Tapi ternyata tahun itu di tempat itu mereka tutup pintu rapat-rapat karena dianggap aib dengan sakit itu. Saya satu-satunya orang yang berani gedor pintunya, ketok pintunya, dan saya bilang saya mau doakan anakmu. Bapaknya ini salah satu
preman di daerah itu. Penjahatnya begitulah. Waktu saya doakan anaknya, saya pegang anaknya, saya doakan dia, saya bilang kamu dalam beberapa hari lagi akan sembuh. Sudah tenang, istirahat, minum ini vitamin, kamu istirahat, kamu tenang, pokoknya nanti pasti sembuh. Dan memang kejadiannya sembuh. Lalu saya dianggap seperti dukun karena bisa menyembuhkan orang. Tapi si bapak yang preman ini mendadak hormat dan sangat menghargai. Bahkan dia mengatur orang-orang di sekelilingnya supaya boleh dengar apa kata saya. Karena dia merasa hari itu ketika saya mendoakan anaknya, itu kejadian yang gak akan pernah dilakukan hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Itu Tuhan punya cara yang. Ketika Tuhan utus kita di satu tempat, apapun keadaannya, apapun kondisinya, kita harus minta Tuhan bukakan jalan supaya kuasa Tuhan yang dinyatakan dan bukan kita. Ketika kuasa Tuhan dinyatakan, kita dipakai menjadi alat, di situ orang akan mengakui bahwa iman kita itu kepada Tuhan yang berkuasa. Dan kalau hal itu diizinkan oleh Tuhan, hari itu semua kalimat kita mereka akan dengarkan. Jadi sejak waktu-waktu yang Tuhan izinkan itu, selama 2 bulan saya pelayanan di sana, saya selalu tegaskan, ayo kita percaya Tuhan full timer, sepenuh hati. Kalau ada doa buat rumah, doa buat ini, buat itu, saya bilang saya nggak mau Tuhan plus-plus. Dan mereka sangat taat. Saya bilang, lihat yuk, Tuhan memberkati kita lebih luar biasa. Dan mereka menghilangkan hal-hal yang seperti itu. Waktu kita hadir dengan kuasa Tuhan. Anak muda 2 bulan nggak ada yang mabuk-mabukan. 2 bulan mereka kerjanya begadang-begadang, kita ketawa-ketawa gitu. Kita sambil cerita, sambil curhat, sambil ini, sambil itu. Tapi saya bilang satu titik itu dihilangkan yuk. Supaya kita bisa hidupnya lebih bersih, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Hadir buat anak-anak. Waktu itu karena saya 2 bulan pegang gereja full ya. Jadi nggak ada hamba Tuhan lain. Saya dari Bandung dikirim, terus pegang gereja yang benar-benar utuh dan jemaat-jemaatnya satu wilayah itu full sepanjang 2 bulan. Dan saya nggak ngerti bahasa mereka juga. Tapi karena Tuhan yang bekerja, kamu juga harus percaya. Kalau kamu Tuhan utus ke sana, Tuhan pasti akan perlengkapi kamu. Kuncinya satu, kamu harus sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Karena satu aja titik noda, itu akan melenyapkan semua orang melihat kamu sebagai utusan Tuhan. Kita dituntut kita yang harus benar-benar mengasihi dengan tulus, melakukan semuanya, kita berani berkorban, kita melayani segala sesuatu. Kalau kita lakukan dengan tulus, kita sungguh-sungguh beriman Tuhan tempatkan kita di sana, kita sadar benar Tuhan yang kirim kita ke sana, kita juga harus sadar Tuhan pasti turut campur tangan dalam pelayanan kita. Coba cari, Tuhan mau pakai kamu dengan cara yang seperti apa. Sehingga ketika itu dibuka sama Tuhan, diizinkan sama Tuhan, orang itu akan memandang Tuhan yang ada di dalam diri kita. Dan itu yang akan menjadikan berkat Tuhan melimpah buat mereka. Jangan takut, ya tantangan mas selalu adalah, saya juga di sana, mau dijodohin lah sama anak kepala suku, mau dijahatin lah sama orang di pasar, mau banyak sekali yang dialami. Tapi dalam semuanya itu, selalu ada pertolongan Tuhan. Balik lagi ke imanmu, sadarlah bahwa kamu diutus Tuhan ke sana tidak sendirian. Kamu diutus Tuhan ke sana, kamu harus sadar Tuhan punya rencana buat kamu lakukan di sana sesuatu. Oke, thank you. Sudah terjawab bagi Yan Pratama? Makasih Bapak dan Ibu sudah terjawab. Jadi satu yang saya dapat ya memang dari saya dulu ya harus sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Harus dong.
Oke, thank you. Ini terakhir ada chat dari pertanyaan dari settingan dari Dr. Basaria. Beliau adalah seorang yang bergerak dalam bidang tenaga kesehatan. Misalnya kita hendak melakukan suatu pekerjaan besar. Bolehkah kita minta tanda dari Tuhan Yesus? Apakah direstui atau tidak? Dan tanda itu kita minta yang bisa kita mengerti. Jadi iman itu minta tanda begitu ya. Dari Dr. Basaria. Silakan, ini menjadi pertanyaan terakhir bagi narasumber. Setelah itu nanti kita akan minta narasumber memberikan closing statement-nya. Silakan untuk pertanyaan terakhir ini. Oke, Dr. Basaria, kalau ditanya boleh nggak kita minta tanda, tentu saja boleh. Karena dia adalah Tuhan kita, dia adalah Bapa kita. Kenapa nggak boleh kita minta tanda? Tapi yang harus diperhatikan hati-hati adalah cara kita membaca tanda dari Tuhan. Ini kembali kepada relasi kita dengan Tuhan. Contoh simpelnya begini, Dok. Kalau kita punya orang tua itu ya, saya punya papi, saya punya mami, saya tahu benar. Ketika mami saya kasih tanda sesuatu begitu, dengan cuman gerakan mata, artinya saya tahu, udah diem, sana minggir. Nah, padahal nggak ada kalimat loh yang diucapkan loh ya. Hanya sekedar tanda mata begitu. Kalau papi saya udah mulai begini, artinya saya disuruh diam. Padahal dalam kondisi duduk, dalam kondisi apapun, cuman begini doang begitu ya, saya tahu, oh ini tanda dari papi saya untuk diam. Nanti kalau misalnya papi saya juga kadang-kadang suka gini, anggukin kepala sama kedip gitu, itu tandanya ayo kita pulang. Nah, ini lucu sebenarnya dalam kehidupan kita ya. Bagaimana kita membaca tanda itu bergantung pada eratnya relasi kita. Kalau Haryono kedip-kedip sama saya, mungkin saya gaplok gitu ya, ngapain lu kecentilan gitu kan. Atau kalau Evan gitu ya, tiba-tiba contoh gitu kan. Saya mungkin ngapain sih lu kecentilan banget. Relasi kita yang akan membawa kita paham tanda-tanda yang diberikan. Sama. Waktu kita berdoa minta Tuhan kasih tanda ya. Kalau relasi kita dengan Tuhan dekat, kita akan bisa membaca bagaimana Tuhan itu memberikan tanda. Kenapa? Karena kita punya Roh Kudus, bukan? Roh Kudus itu yang akan mengarahkan kita bahwa ini loh, lampu hijaunya itu dinyalakan Tuhan di sana, so you have to go there. Jadi kamu harus ke sana jalannya. Karena ini dari Tuhan. Yang menuntun siapa? Roh Kudusnya. Yang menuntun. Oh ternyata aku mau lurus. Itu loh. Roh Kudus tuntun kita nggak bisa belok. Harus belok. Karena pintu yang dibukakan Tuhan di sana. Kita tahu Roh Kudus yang menggerakkan kita. Kita tahu itu tanda yang dari Tuhan. Jadi relasi kita harus sangat kuat. Kalau enggak, nanti semua hal bisa jadi tanda. Apalagi kalau manusia, kadang-kadang yang dicari bukan tanda dari Tuhan, tapi yang dicari, yang dia mau, lalu dicocok-cocokkan ini dari Tuhan. Itu yang bahaya, Dok. Karena kita udah tahu nih, saya maunya itu. Jadi terus semua hal, oh ini Tuhan kok, ini Tuhan kok. Oh ini dibolehin Tuhan, oh ini diperkenan Tuhan. Padahal kita fokusnya ke tujuannya kita dulu, bukan menjalani proses bersama Tuhannya. Itu yang nggak boleh. Jadi kalau mau minta tanda dari Tuhan, ya benar-benar back to the Bible, back to the trueness. Apakah memang kita berjalannya itu dalam kebenaran firman, ya kita jalaninya itu ke sana. Kok rasanya kok kayak mau ke jurang ya? Oh tapi enggak, ternyata kok ini Tuhan bawa ke tempat yang indah. Gitu. Oke, itu jawaban untuk Ibu Dr. Basaria. Baik, sebagai 4 menit sebagai penutup, kami persilakan untuk Ibu Iren memberikan closing statement untuk tema kita pada malam hari ini, iman dasar dari yang sadar. Kami persilakan.
Kemudian untuk doa penutup, kami minta kesediaan untuk Bapak Tosio untuk boleh membawa ke dalam doa penutup. Kami persilahkan untuk closing statement. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, closing saya adalah begini. Kalau hari ini kita merasa bahwa kita yakin dan beriman kepada Tuhan dengan kesadaran penuh, kepercayaan penuh, keyakinan penuh, maka jangan berhenti untuk tetap melangkah dalam firman Tuhan. Sekalipun tampaknya segala sesuatunya tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi jalani. Karena seolah-olah seperti kita menjalani hujan deras untuk melihat pelangi di ujung jalan. Kita menjalani jurang yang curam untuk melihat keindahan alam. Kita menjalani hidup yang berat, ternyata ada kekuatan yang sedang dibangunkan dalam kita. Saya yakin dan percaya, semua permasalahan dan kesulitan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, semata-mata hanya ingin mengasah diri kita untuk jauh lebih kuat menjadi anak-anak Tuhan, menghadapi dunia yang lebih berbahaya dan lebih banyak tantangan di depan sana. Kalau kita tidak diasah dengan iman yang penuh dan teguh dan sadar, kita nggak akan pernah bisa menang. Jadi, mari kita tetap beriman dalam kesadaran kita, dan kita tetap terus menyadari bagaimana Tuhan terus menolong dan turut campur tangan dalam hidup kita. Selamat menjalani kehidupan beriman, Tuhan memberkati kita sekalian. Baik. Doa penutup kami persilakan kepada Bapak Tosio untuk boleh menutup dalam doa. Kami persilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu yang begitu luar biasa malam ini. Terlebih Tuhan Kau terus memberkati Evangelis Irene. Ayo mau pertaruhkan beliau ke dalam tangan-Mu dalam pelayanannya Tuhan, biarlah Kau menolong dia senantiasa. Tuhan Kau juga menolong kami setiap pribadi lepas pribadi yang telah mendengarkan pada malam ini, bahwasanya kami butuh iman Tuhan untuk hidup, bahwa kami butuh iman untuk boleh terus melangkah ke depan. Tolong Tuhan kami supaya iman kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan firman-Mu yang benar, sehingga kami boleh terus mengenal Engkau dengan lebih dan lebih lagi. Terlebih lagi Tuhan, kami malam ini setiap pribadi lepas pribadi akan kembali ke tempat kami masing-masing untuk beristirahat. Tuhan berkati kami, tolong kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan berserah. Amin.